Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang kritik kadang-kala belum baca juga, masa bilang, orang luar negeri jangan ke Indonesia kalau kamu nanti bersetubuh dengan orang yang bukan istri atau suami, itu bisa dipenjara. Itu kan belum baca undang-undangnya. Padahal undang-undangnya itu baru diancam hukuman kalau istrinya atau suaminya yang berzina ini, atau anaknya atau bapaknya kalau anaknya yang berzina, itu mengadu. Loh, orang luar negeri ke sini nggak bawa istri, mengadu kemana? Nggak bawa anak, siapa yang ngadu? Bapaknya udah mati, siapa yang mau ngadu? Dan yang terpenting dari itu bukan soal siapa yang mau ngadu, ya sebaiknya jangan berzina, kan gitu. Seruan moral dari kitab undang-undang. Tapi banyak yang belum baca. Wah, ini presiden kalau dihina diancam pidana, agar Presiden Jokowi bisa nangkap orang. Lah, ini berlaku sesudah Presiden Jokowi berhenti undang-undang ini. Berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi. Kok lalu dituduh itu untuk melindungi Pak Jokowi, untuk menanggapi orang-orang yang kritis. Jadi untuk melindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan datang, agar Anda tidak dihina-hina. Kalau Pak Jokowi bilangnya ke saya, kalau saya sih tidak perlu itu, saya tiap hari sudah dihina, tidak menggugat juga, kata Pak Jokowi. Tapi kalau negara butuh, buat itu, dan itu tidak berlaku untuk saya, kan, kata Pak Jokowi. Kok lalu dibilang untuk melindungi rezim, masih 3 tahun lagi berlaku untuk Anda yang menang di tahun 2024 itu nanti, untuk melindungi Anda agar negara ini aman. Oleh sebab itu kalau soal pesimis ke MK, tapi ada yang optimis juga, wah MK itu hebat nanti bisa. Oke, pesimis ya itu jalannya, memang terus mau jalan apa lagi. Terus nanti kita sambil sosialisasi, Indonesia melarang LGBT, tidak ada kriminalisasi terhadap LGBT. Orang tidak baca itu, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan barang siapa hidup LGBT diancam hukuman, tidak ada, cari di pasal berapa. Yang ada di situ barang siapa melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, terhadap anak, itu diancam hukum. Pelecehan seksual itu ya bisa LGBT, bisa tidak, bisa orang biasa. Ya, sekarang tuh yang di Jombang itu kan pelecehan seksual orang biasa, tidak LGBT. Nah, itu kadang-kala orang belum baca udah ribut. Memang saudara berkepentingan dengan undang-undang pokok pers tentang kritik. Saudara, di undang-undang KUHP ini itu bunyi undang-undang pokok pers yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dipidana, itu dicantumkan di undang-undang itu. Ngambil dari undang-undang pokok pers kok penjelasannya. Ketika undang pers, Pak, gimana kami nanti tidak mau? Oke, maunya apa? Lah, kami bebas. Sesuai apa? Sesuai dengan undang-undang pers nomor 21 tahun berapa gitu. Oke, kita ambil itu, tempel di undang-undang KUHP, tempel di penjelasannya. Dia dikatakan, awas loh, yang dikatakan kritik itu adalah orang yang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapi kalau orang menghina, kamu kok kayak babi, kemarin kayak kuda, kok sekarang berubah kayak babi perilaku, itu menghina, bukan kritik. Saudara mau digitukan? Itu pun kalau dilakukan harus dengan laporan pengaduan, bilik aduan, tidak sembarang ditangkap gitu. Kalau yang bersangkutan tidak apa-apa, saya dibilang kayak babi, ya sudah selesai. Memfitnah dan sebagainya, maka kan beda. Mengkritik, memfitnah dan menghina itu kan beda, ada ukurannya, ada public common sense juga gitu. Tapi mari kita perbaiki, masih punya waktu 3 tahun lah. Kita semua udah berjuang, saya ikut berjuang lama sejak mahasiswa nih, RUU KUHP ini, ikutlah. Sebelum saya udah 20 tahun sebelumnya udah diperjuangkan. Saya jadi anggota DPR 2004 berjuang, ini baru selesai sekarang. Mau nunggu lagi kapan? Gitu. Sudah, Anda setuju bawa ke MK. Kalau menunggu Anda setuju, Anda siapa? Anda setuju baru disahkan. Oh ya, what do you think you are? Kok Anda minta kalau Anda tidak setuju lalu tidak boleh disahkan? Orang lain setuju kok, orang lain minta itu kok. Mewakili siapa? Kalau mewakili rakyat, semua rakyat. Oleh sebab itu tempuh prosedur. Jadi hukum, apa hukum itu? Hukum itu adalah resultante. Hukum itu adalah kesepakatan. Nah, sekarang dalam konstitusi kesepakatan itu dibuat oleh wakil rakyat yang menang pemilu. Pak, itu menangnya curang. Lah, kamu kok tidak ikut pemilu lalu curang juga, kenapa? Itu saja. Toh prosedur kenegaraan harus yang ini sudah ditempuh, dan
Itu semua sebenarnya kritik-kritik itu pada umumnya bias, belum baca hasil sosialisasi. Dulu gini deh, ini dulu disepakati, yuk kita bikin legacy bagi Pak Jokowi, buat KUHP yang sudah puluhan tahun tidak bisa buat, kita sahkan 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan. Sepakat, sudah sepakat, oke. Tapi waktu itu Dewan Pers datang ke saya, Pak Azumardi dan kawan-kawan itu pada bulan Juli, akhir Juli gitu, Pak ini masih oke. Saya bilang, saya datang ke Presiden, Pak ini masih ada Pak, perlu ditampung enggak? Berarti hadiah 17 Agustus enggak. Lalu para menteri dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus. Enggak usah disahkan 17 Agustus. Beri lagi sosialisasi sampai ngerti. Nah saudara, ketika kami dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus itu, daftar isian masalah, daftar masalah yang diajukan oleh Dewan Pers itu ada 9. Sesudah disosialisasikan lagi berkembang menjadi 14. Apa? Terus disosialisasikan lagi, akhirnya yang diputuskan berubah 69 butir. 69 butir. Dari 9 jadi 14 jadi 69. Terus kurang apa? Kalau nunggu Anda setuju, kalau hanya karena Anda tidak setuju, nanti saya akan mengatakan, Anda setuju, saya tidak setuju. Lalu nunggu saya setuju, kan tidak boleh. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.